Pipa Star Energi Pangalengan, Bandung, Jawa Barat meledak. 1 orang tewas dalam kejadian ini. Kini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon Kapolres Bandung Barat AKBP Erwin Kurniawan. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Pak Erwin, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi terjadinya peristiwa ini Pak? Baik, sekitar pukul 14.40 WIB tadi siang itu terjadi ledakan di pipa gas geotermal atau gas bumi dari Star Energy yang mengakibatkan pergeseran tanah, yang pipa tersebut terletak di atas bukit di daerah Kampung Cibitung, sehingga mengakibatkan guguran tanah yang di bawahnya terdapat rumah-rumah penduduk di daerah Kampung Cibitung. Demikian. Sampai terjadi pergeseran tanah artinya ini sangat besar begitu Pak ya? Di sekitarnya apakah memang ada perumahan penduduk atau dekat dengan perumahan penduduk begitu Pak? Ya diperkirakan memang rumah penduduk itu cukup dekat jaraknya dengan pusat ledakan dan longsoran, sehingga diperkirakan ada 6 rumah yang tertimbun dan 5 rusak berat dari 42 KK yang ada dan 32 rumah. Jadi sampai saat ini sudah kami evakuasi itu ada 9 orang, 2 meninggal dunia, 2 Pak ya? luka berat, ya 2 meninggal dunia, 3 luka berat dan 4 luka ringan. Dan sampai sekarang sudah ditampung di Rumah Sakit Al Ihsan di Bale Endah. Baik, ya mereka yang meninggal dunia ini apakah karena tertimbun dari longsoran akibat pergeseran tanah itu ataukah bagaimana Pak? Ya, yang meninggal dunia ini akibat tertimbun daripada tanah longsoran yang runtuh akibat ledakan yang diduga berada di atas bukit, sehingga tanah itu menimpa rumah yang tadi saya sebutkan ada 6 rumah. 6 rumah tertimbun longsor akibat pergeseran tanah karena ledakan. Pak, sudah diketahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya ledakan ini Pak sementara ini? Nah, ini masih kita coba ambil keterangan dari para saksi dan ahli-ahli yang ada, terutama Ligas, bagaimana sebenarnya penyebab utama. Dan ini tentunya proses penyelidikan terhadap saksi-saksi masih kita terus gali. Tentunya nanti akan kami sampaikan dalam perkembangan selanjutnya. Baik, apakah sejauh ini ada kemungkinan bahwa memang ada upaya yang pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan tindakan pidana, misalnya melakukan pencurian, ataukah Pak memang karena kondisinya di bukit yang rentan longsor lalu kemudian terjadilah peristiwa ini? Sebenarnya bukit itu juga sudah di warning dan disampaikan kepada warga. Jadi H-7 itu retakan-retakan itu dari BPBD sudah mencoba menghimbau warga untuk meninggalkan lokasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kemungkinan warga ada yang kembali lagi, dan memang retakan itulah yang diperkirakan akibat daripada gas yang bertekanan tinggi, sehingga tidak mampu pipa itu menahan dari tekanan itu dan akhirnya meledak. Baik, sementara ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik, kami sudah mencoba untuk mendata terlebih dahulu dan menginventarisasi dan mengumpulkan warga bersama dengan Pak Camat, Wakil Bupati, tentu sudah hadir juga di sini. Kemudian juga ada Muspika yang ada kaitannya dengan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk menjauhi lokasi daripada yang mendekat kepada longsor. Diperkirakan karena tanah itu labil, makanya kami segera mengevakuasi di balai desa. Kemudian yang kedua, langkah yang kita lakukan adalah meminta keterangan dan mengumpulkan para saksi terkait dengan terjadinya ledakan dan sampai tertimbunnya 6 rumah tadi, sehingga mengakibatkan meninggal dunia, 3 luka berat dan 4 luka ringan. Dan yang ketiga tentunya kami mendirikan posisi bersama-sama nanti dengan BPBD sampai nanti melakukan koordinasi dengan Basarnas. Dan ini nanti kita akan membantu mengamankan rumah-rumah yang ditinggalkan, sehingga tidak terjadi kegiatan-kegiatan tindak pidana penjaraan rumah terhadap aset-aset yang ditinggalkan di rumah warga-warga yang tertimbun longsor dan
mengungsi ke balai desa. Baik, Pak, kalau kita lihat ini pipa gas ini, Pak, pipa gas ini kan terhubung dalam jarak yang cukup jauh sebenarnya. Apakah ada titik-titik lain juga yang perlu diwaspadai sebagai informasi untuk disampaikan ke publik saat ini, Pak? Karena terkait dengan tingkat kelabilan tanah ini. Baik, masih kita coba hubungi dari pihak Star Energy untuk mendata titik serupa yang diperkirakan dapat menimbulkan ledakan-ledakan yang akhirnya dapat menimbulkan korban karena adanya rumah penduduk di sekitar pipa gas tersebut. Dan sambil menunggu nanti kami akan coba menghimbau untuk menutup jalur-jalur tersebut. Baik, kalau tadi seperti dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Erwin sendiri bahwa ini sudah mendapatkan peringatan beberapa hari karena ada retakan-retakan itu, warga harap segera meninggalkan. Ini himbauan dari siapa, Pak, sebenarnya? Dari BPBD dan juga dari pihak Star Energy sebenarnya. Tetapi ini masih kita dalami karena memang apakah terkait dengan retakan-retakan ini sudah juga ada upaya-upaya dari pihak perusahaan atau PT Geothermal Star Energy untuk berupaya untuk memperbaiki atau bagaimana. Tapi ini masih perlu pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kita nanti akan tindak lanjut lagi, Pak, untuk menggali informasi lebih jauh pasca terjadinya peledakan pipa gas di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Kapolres Bandung Barat AKBP Erwin Kurniawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Status Davi. Pelaku penyelundupan sabu memang tak pernah kehabisan akal. Jika sistem keamanan melalui jalur udara sulit ditembus, jalur laut pun menjadi incaran pelaku. Januari lalu, BNN berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 862 kg di kawasan Jakarta Barat. Sabu berasal dari Cina dan masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Pertama, dia sampai tengah laut, kemudian dibawa ke kapal kecil masuk ke pantai. Dan itu beberapa kali ditemukan. Terakhir yang 62 kilo yang terbesar itu lewat laut. Kemudian dibawa ke pantai. Kemudian yang 150 juga lewat laut. Yang di Sukabumi juga lewat. Jadi yang besar-besar itu hasil tangkapan BNN itu banyak melalui lewat laut. 9 orang yang berhasil ditangkap BNN masuk dalam daftar pencarian orang yang diburu oleh beberapa negara, termasuk DEA atau Drug Enforcement Administration. Salah satunya bernama Wong Chiping, gembong narkoba yang membuka bisnis penangkapan ikan sebagai kedoknya dalam menyelundupkan sabu ke Indonesia. Ditangkap dengan dugaan menyelundupkan sabu sampai 800 kg. Ada pembelaan yang disampaikan. Buktinya sudah menyatakan begitu. Ada yang ingin disampaikan? Ini kasus ini memang sudah lengkap jaringannya karena terdiri dari 9 orang yang bisa kita tangkap. Barang buktinya 862 dan ini memang paling besar sepanjang masa, ya kan? Ini dalam waktu dekat akan kita serahkan kepada kejaksaan. Ternyata Wong Chiping ini sangat erat hubungannya dengan jaringan di atasnya yang ada di Hong Kong. Dan kita sudah kerjasama dengan kepolisian Hong Kong, kita informasikan ini supaya dilakukan penangkapan terhadap lokota. Mereka yang menyediakan sejumlah besar sabu untuk dikirim ke Indonesia. Dan oleh kepolisian Hong Kong sudah direspon dan lokota beserta istri dan anak-anaknya sudah ditahan, termasuk asetnya sudah dirampas oleh kepolisian Hong Kong, ya kan? Dan ditahan, sekarang sudah diproses. Belum adanya sistem pengawasan yang menjangkau seluruh perairan Indonesia, membuat laut rawan menjadi pintu masuk narkoba dari luar negeri. Untuk itu, perlu adanya manajemen risiko dan pengecekan data barang sebelum masuk ke Indonesia. Yang pasti dari sisi sindikat, mereka akan lebih suka memasukkan dari laut ya, karena mereka bisa membawa dalam jumlah yang relatif lebih besar dibandingkan dengan yang dia bawa misalnya lewat penumpang kurir. Nah, untuk laut ini permasalahannya bagi kami ini ya, laut kita sangat luas, sangat terbuka,
kemudian bea cukai itu hanya ada di posisi-posisi yang memang menjadi pelabuhan resmi dan ada impor-ekspor di situ, sehingga mereka melihat celah itu bahwa sebenarnya banyak sekali sisi-sisi pelabuhan atau sisi-sisi laut yang tidak terjaga lah gitu oleh baik bea cukai ataupun instansi-instansi lain yang memang kita sama-sama mengawasi laut, sehingga mereka bisa masuk dari situ. Modus yang digunakan pelaku penyelundupan narkoba beragam, mulai dari ship to ship atau perpindahan dari kapal ke kapal, dan melalui kurir yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan penumpang atau nelayan yang tidak dijaga petugas. Modusnya jelas kalau memang sudah mereka taruh di dalam kontainer, itu mereka punya space yang sangat besar untuk menyembunyikan barang di dalam kontainer tersebut. Ini baru bicara kontainer, ada 40 feet, ada 20 feet, 40 feet itu 12 meter, 20 feet 6 meter. 6 meter itu bisa mereka tutupi dengan barang apa, kemudian mereka bisa taruh di belakang. Macam-macam mereka bisa bergunakan karena dimensi dari kontainer ini yang luas dan besar, sehingga mereka punya banyak keleluasaan. Ini menjadi tantangan bagi kami sendiri. Tadi selain masalah itu juga kalau jumlah besar tersebut mereka bisa taruh di dalam kapalnya sendiri. Tadi saya sampaikan misalnya bisa bayangkan kapal yang speed ukuran kecil misalnya dari Malaysia ke Indonesia, mereka bisa bawa 10-15 kilogram sabu misalnya, itu hanya sekali jalan dengan jarak tempuh yang hanya beberapa jam. Tingginya intensitas bongkar muat di Pelabuhan Priuk terkadang membuat pengawasan dari petugas menjadi kurang maksimal. Bayangkan saja bagaimana pengawasan di pelabuhan kecil yang lebih banyak jumlahnya dan penumpang dapat leluasa datang dan pergi tanpa melalui proses pemeriksaan. Kalau dia adalah kapal dari luar negeri, itu mereka pasti harus melapor dulu ke bea cukai. Mereka memberikan manifest, kemudian ada yang kami sebut dengan rencana kedatangan kapal, sarana pengangkut RKSP. Nah, terhadap awak-awaknya juga kami lakukan random sebenarnya. Random untuk kita periksa, kita bisa periksa di laut dengan kapal patroli, ataupun setelah mereka sandar kita periksa di KD. Tidak mungkin semua kapal bisa kita periksa tadi, karena kalau bisa bicara Priuk satu hari bisa sampai 10-15 kapal yang masuk dengan dimensi kapal yang sebesar itu dan dengan banyak sekali ruang-ruang yang memang bisa mereka pergunakan buat disembunyikan. Beberapa kasus penyelundupan sabu melalui jalur laut membuktikan bahwa pengawasan di pelabuhan-pelabuhan dan pantai belum mampu membuat pelaku kehabisan akal. Yang pasti, diperlukan pula sinergi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk meminimalisir masuknya narkoba ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Afrid Wirabuana, Wika Risesa, Metro TV. Setelah ditangkapnya petugas lapas Cipinang karena terlibat jaringan narkoba di dalam lapas, kini seorang perwira menengah Polri juga ditangkap karena terkait dengan penerimaan suap miliaran rupiah dari bandar narkoba. Indonesia benar-benar darurat narkoba. Kami akan membahasnya kali ini dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan. Selamat malam. Selamat malam. Asep. Selamat malam. Dan kemudian ada Sekjen dari Granat, Azhar Suryabroto. Selamat malam Pak Azhar. Selamat malam. Baik, nanti kita akan mengulasnya lebih lanjut. Benar-benar darurat narkoba, aparat oknum yang seharusnya menegakkan hukum ternyata ikut terlibat begitu. Kita